itu ada adikku yang meninggal waktu itu Kak Eci. Oh, oke Jadi oke oke. dapat kabarnya itu waktu pas malam ya kalau nggak salah, dan itu nggak bisa izin gantiin siaran. Jadi di situ yang semalaman yang memang apa sedih banget ya Kak Eci ya. Terus harus siaran pagi itu yang memang bener-bener ceria gitu Kak Eci. Iya Itu benar. susah banget ngatur moodnya Kak Eci. Iya sih, benar-benar. Mm-mm. Kita tuh kayak ketawa-ketawa tapi hati menangis Iya, gitu ya. jadi kayak pas lagi ngomong kita ceria, terus pas lagi lagu gitu matiin, udah mulai meler lagi air mata. Benar banget tuh Itu kan. susah banget Iya Kak iya Eci. iya iya. Heeh. Iya. Oke, jadi sebenarnya nggak semudah itu, cuma sekedar ngomong-ngomong doang kayak orang bilang ya. Ternyata Iya ada juga benar. yang harus Heeh. dipersiapkan lebih ekstra lagi nih sahabat Mm-mm. kreatif ya. Oke, terus kalau kakak sendiri gimana sih kak cara mengatur biar mood kita tuh bagus kalau dibilang ya? Gimana ya? Balik lagi sih ke kontrol emosi ya kayak Ci ya. Mhm. Jadi gimana kita suggest sama diri kita sendiri kalau kita ini harus kerja gitu, harus Mhm. profesional di depan mic gitu ya. Mhm. Jadi pendengar tuh dengar apa yang kita mau sampaikan itu tuh pesannya tuh masuk gitu kayak Ci. Jadi Mhm. ya orang nggak mau tahu ya kalau misalnya kita lagi dalam keadaan marah, Mhm. sedih atau Benar benar. sakit gitu kan. Mhm. Orang mau denger kan pesan yang kita sampaikan gitu. Mhm. Karena kita yang bikin mood orang gitu kayak Ci. Mhm. Benar benar benar. Kita yang bikin mood orang tuh jadi bahagia gitu, bukan berarti kita yang lagi sedih terus kita bikin orang juga jadi sedih. Itu menurut aku sih salah sih kayak Ci ya. Mhm. Gitu, jadi kontrol emosi lebih penting situ. Oke, harus pandai dalam mengontrol emosi, gitu yang paling penting ya. Oke deh. Nah, sobat kita buat yang pengen tanya-tanya boleh banget kamu bisa tanya-tanya sama kita gitu kan ya. Sama kita, sama Kerangga kali sama kita. Emang aku yang jawab. Boleh, iya. Oke, bisa nanti di nomor WhatsApp kita di 0857 2-nya 5 kali 916 ya. Dan kita juga sudah live streaming. Wow, di YouTube channel RRI Palembang. Silakan di Sobat Kreatif ya. Kamu bisa tanya langsung aja sama Karangga di sini di live chatnya kita juga boleh nih. Seperti apa sih kalau ditanya tuh kalau suka dukanya ya banyakan sukanya, Iya. cie. Daripada dukanya banyakan sukanya ya kak ya. Heeh. Oke deh, kita ke pertanyaan WhatsApp nih kayak udah masuk di 0857 2-nya 5 kali 916. Halo Karangga, salam kenal. Perkenalkan saya Laras yang ada di Radial. Oke, mau tanya kak, aku kan gak punya basic untuk ngomong panjang lebar nih, tapi pengen banget jadi seorang penyiar radio dan juga pengen jadi seorang MC. Apa sih persiapan yang harus dilakukan? Oke, halo Laras. Mhm. Persiapan ya untuk jadi announcer radio sama MC MC gitu ya. katanya. Mhm. Kita harus prepare ini dulu ya kayak Cia. Apa kalau yang aku bilang itu script dulu ya. Jadi Mhm. seperti yang aku bilang tadi, nggak ada yang nggak mungkin, semuanya bisa ya kalau misalnya kita Benar. mau belajar. Bukan cuman script, tapi kita juga harus punya basic vokal ya kayak Cia. Mhm. Jadi memang harus benar-benar latihan artikulasinya, terus juga kalau kita sebelum kita terjun ke skripnya ya, karena Mhm. semua orang juga bisa baca gitu, tapi untuk artikulasi dan juga intonasi juga itu harus penting gitu, harus Iya. bisa dipelajari. Jadi Mhm. mungkin lebih ke basic bagaimana cara kita melatih vokal, terus juga melatih pernafasan gitu Mhm. kayak Ci. Mhm. Terus baru kita masuk ke skrip, dan cara ngomongnya itu harus benar-benar di apa ya, distabilkan gitu kayak Ci. Kalau misalnya kita di bidang radio dulu, kalau misalnya skrip tuh ada yang garis-garis gitu ya kayak Ci ya, Benar-benar. untuk apa, Garis satu, garis satu, garis kayak dua koma gitu ya gitu. benar. Nah itu jadi Benar-benar. harus memang dipersiapkan untuk terjun ke dunia radio gitu, announcer. Mhm. Mhm. Dan untuk MC juga kurang lebih sih sama ya kayak Ci ya. Kalau misalkan radio kan mungkin nggak kelihatan orangnya, tapi kalau misalkan MC kan memang harus kelihatan semuanya nih, mulai dari suaranya terus juga penampilan. Nah yang seperti yang kita bilang tadi, penampilan itu memang menunjang banget kayak Ci. Jadi kalau misalnya Mhm. kita memang sudah bisa berpakaian rapi, nanti pas MC kan udah kebiasa nih gimana kita harus memiliki penampilan yang bagus, karena memang harus dilihat orang nih kayak Ci. Jadi kita nggak boleh asal-asalan ya kalau misalnya MC ya Mhm. gitu. Betul. Jadi gitu ya Laras ya. Dan ini Mm-mm. pertanyaan keduanya Laras, itu baru pertanyaan pertama ya. Yang kedua adalah pernah nggak sih Kak salah ngomong pas siaran terus langsung grogi? Gimana caranya untuk menutupinya? Kalau selama siaran mungkin awal-awal ya dulu ya. Iya sih. Ya namanya Eh, pemula mah di mana-mana salah juga saya iya. ngomongnya. Jadi walaupun dulu awal-awal kan memang ada skrip, tapi masih juga ada kepletot gitu kayak Ci ya. Ada Bener. kepletot. Awalnya sih kayak ada space diem gitu kayak.
Jadi kayak bingung mau ngomong apa karena Heeh. salah ngomong tadi kan. Heeh. Kayak stuck di satu kata untuk nyambungin kata lainnya itu bingung guys. Heeh. Jadi eh, apa ya, cara mengatasinya adalah kita harus banyak latihan lagi sih Kak Eci ya. Harus Mhm. banyak latihan. Jadi ketika kita menemukan case yang sama, nanti kita bisa improve gitu Kak Eci. Mhm. Improve Mhm. dengan kata-kata yang lain gitu. Jadi nggak harus grogi kalau misalkan kita pada saat siaran ketemu apa mistiknya gitu. Jadi Mhm. dibawa enjoy aja atau mungkin bisa dibikin jokes gitu Kak Eci. Ya, Benar ya. jadi lucu-lucuan gitu Benar kan. benar Jadi benar. nggak kelihatan salahnya Nah iya gitu. deh, yang penting itu gak kelihatan salahnya sebenarnya. Iya Jadi benar. ketika salah jangan sampai orang tuh, oh kamu salah ya gitu kan, jangan sampai tahu nih. Iya. Ada aja pelesetannya harus Mm-mm. ya. Oke, pertanyaan yang masuk di live chat kita ini ada Eri katanya, Kak bagi tipsnya dong gimana cara latihan pernafasan biar nggak ngos-ngosan kalau siaran tapi powernya tetap stabil. Wah. Aduh. Gimana ya? Em, itu basic ya sebenarnya Kak Eci ya. Jadi memang Mhm. harus latihan pernafasan. Kalau kita nyebutnya kemarin itu latihan pernafasan dada, ada pernafasan perut juga Kak Eci. Mhm. Mhm. Jadi kalau siaran biasanya kita selalu pakai pernapasan apa sih, perut ya Kak Eci ya, Mhm. biar napasnya kita lebih Mhm. panjang. Ya. Sama juga pas MC juga pernapasan perut. Mhm. Jadi kalau dulu sih sering teriak dalam air Kak Eci, bener nggak Oh sih? gitu ya. Nggak kisep ya kak. Jadi dulu untuk melatih pernafasan sering latihan di dalam air gitu, teriak gitu kenceng-kenceng kan sampai Aha. di dalam bak mandi kalau nggak salah kemarin. Oke. Jadi latihan gitu terus sama olahraga juga sih kayak Ci ya, Mhm. karena itu bisa sih dilatih sebenarnya, ditarik nafasnya terus dibuang lagi gitu. Mhm, iya. Sederhana sih semuanya bisa gitu. Iya deh, jadi ada latihan-latihan khusus yang basic Mm-mm. sebenarnya tapi bisa kok. Tapi Mm-mm. power tetap stabil gitu Iya. ya. Maunya Eri kayak gitu tadi ya. Kamu penyiar radio juga Eri jangan-jangan. Oke deh. Yang selanjutnya masuk lagi pertanyaan. Selamat siang Kak, aku Haikal lagi di jalan lagi dengerin Prodo FM. Mau tanya nih, pernah nggak sih Kak kakak tuh bad mood tiba-tiba kemudian gak mood untuk melihat banyak orang sementara kan tugas kita tuh di depan orang banyak? Pernah. Pernah ya? Pernah. Iya. Tapi balik lagi kita harus bisa profesional di situ kayak Ci. Mhm. Jadi kita nggak boleh baper yang aku bilang. Ay, bener Nggak boleh banget. baper. Jadi walaupun kita bad mood dan rasanya pengen, aduh males banget ketemu banyak orang gitu, tapi Mhm. bidang kita mengharuskan kita untuk ketemu banyak orang gitu. Kita Mhm. harus bisa nyimpen nyimpen itu semua dan bisa keluar dari problem kita sendiri ya. Kita nggak boleh egois sih sebenarnya kayak Ci. Aha, iya, Apalagi iya, kalau iya, di iya. dunia pekerjaan ya, di bidang pekerjaan kita. Mhm. Jadi kita harus bisa profesional kalau menurut aku. Jadi Mhm. nggak boleh baper. Mhm. Mm-mm. Jadi nggak boleh baper ya. Iya. Terus kakak gimana kak? Ketika memang harusnya kan kita tuh yang tetap smile, tapi yang aduh sebenarnya hati ini menangis gitu kan ya. Apa nih yang kakak lakukan biar agak sedikit bertopeng-topeng orang bilang ya? Kalau di depan orang kelihatan kayak senyum terus gitu loh. Apakah berpikir yang positif atau mikir yang senang-senang dulu atau apa gitu misalnya? Kalau aku denger lagu dulu Kak. Denger lagu Biasanya dulu denger ya. lagu dulu untuk ngubah mood kita ya. Jadi kalau misalnya misal dalam kondisi yang sedih atau marah, kita kalau aku bikin moodnya itu denger lagu yang happy-happy dulu Kak. Oh, Jadi oke. ketika sudah denger lagu baru Mhm. keluar gitu. Mhm. Jadi itu otomatis udah kebentuk sendiri nanti moodnya. Nah jadi misalkan sobat kreatif ada case seperti ini juga, Mhm. mungkin bisa cari solusi untuk apa, mengubah moodnya itu. Mhm. Misalnya aktivitas yang lain, atau mungkin kalau kan dengar musik nih, Iya. atau mungkin kalau yang lain bisa nonton dulu, atau mungkin apa sih hal yang lain gitu, atau Mhm. gambar, atau mungkin Mhm. coret-coret biasanya kan orang kan Mhm, gitu, benar. untuk merubah moodnya itu sendiri gitu kayak Ci. Oke, jadi gitu ya. Banyaklah Mm-mm. cara pokoknya yang kira-kira kita tuh ngerasa yang nyamannya kita aja gitu kan Iya ya, yang benar. dilakukan biar mood kita makin baik gitu ya. Oke, terima kasih nih buat Haikal. Pertanyaan masuk selanjutnya dari Bobby di Polygon. Hai, selamat siang Kak, salam kenal. Aku Bobby di Polygon. Pengen minta opini dong Kak, gimana menurut Kakak tentang orang atau pegawai resto yang suka berantem sama customernya? Kadang-kadang gitu ya. Iya, 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 gimana nih opininya? Aduh bingung ya. Aduh, saya jadi gak enak ngomong di radio. Memang ada beberapa case yang seperti itu ya kayak Ci ya. Bener. Bukan cuma di tempat saya bekerja, tapi di Aha. beberapa resto juga. Jadi
Alhamdulillah di tempat saya bekerja ini sudah menerapkan sistem yang hospitality campaign-nya itu bagus banget Kak Eci ya. Walaupun ada beberapa case yang sempat viral juga, tapi bisa diselesaikan dengan baik. Nah kalau misalkan ada pegawai resto yang berantem sama pelanggannya, kita lihat dulu nih case-nya apa gitu. Dan kalau misalkan memang case-nya itu lebih memberatkan si pegawai, misalkan customer-nya atau pelanggannya ini yang sudah tidak sopan gitu, itu harus bisa ditindak sama pihak manajemen. Tapi kalau misalkan dari case-nya itu memberatkan si customer atau pelanggannya yang mungkin pegawainya tidak sopan kepada pelanggan, itu mungkin kita bisa berikan punishment kepada pegawai kita gitu Kak Eci. Jadi kita harus lihat dulu case-nya itu seperti apa gitu. Jangan kalau misalkan kita, ya mohon maaf kalau misalkan kita makan di pecel lele gitu ya Kak Eci ya, kita menuntut service yang excellent gitu. Kita kan nggak mungkin, karena kita di situ tidak membayar biaya service dan juga biaya tax-nya juga. Jadi kalau misalnya kita mengharapkan service yang baik dari warung pecel lele, ya kita nggak bisa dapat itu Kak Eci, karena cuma kita dapat produknya aja. Tapi kalau misalnya kita makan di restoran berbintang misalkan atau hotel berbintang dan kita mendapatkan pelayanan yang tidak memuaskan, kita wajib dan harus menuntut servisnya itu ditingkatkan, karena kita membayar servis dan juga membayar biaya yang lainnya gitu Kak Eci. Jadi gitu ya. Jadi memang ada kewajiban dari penyedia jasa makanan dan lain-lain juga gitu kan ya kalau gitu ya. Jadi gitu ceritanya nih Bobby. Terima kasih. Tapi banyak banget ya Kak, kadang-kadang sampai viral-viral juga nih. Berantem-berantem katanya gitu kan ya. Sama juga kalau misalnya kita makan di tempat yang lain ya, misalnya di restoran juga Kak Eci, kita harus bisa bijak menyikapi masalah sih. Pesan dari aku sendiri sih Kak Eci ya, karena kita kan sekarang udah teknologinya udah canggih nih, bisa main media sosial, jadi kita harus bisa pintar-pintar bawa diri, enggak setiap hal yang kita komplain atau yang kita permasalahan yang kita hadapi kita share di media sosial, karena itu bisa merugikan banyak pihak Kak Eci. Bener banget sih ya. Jadi kalau ini ada baiknya sih bisa dibicarakan langsung. Jadi kalau misalnya ada case-case yang seperti itu bisa langsung disampaikan ke staffnya langsung, misalkan ke manajemennya langsung gitu, tidak harus di foto atau di video gitu kayak karena itu sangat merugikan dua belah pihak sih sebenarnya. Benar. Kalau udah sampai ke sosmed aja udah siap ke seluruh dunia lah rasanya gitu ya kayak taunya. Indonesia ini serem kayak Ci. Bener ya kalau gitu kan. Ya kalau bisa jangan sampai ke sana ya sahabat kreatif ya, dibicarakan ini secara adat kalau bisa. Jangan sampai ke sosial media ini ya. Oke deh. Nah, ada pertanyaan masuk lagi nih. Ini dari Sekar di KM7 katanya. Hai Karangga, aku mau nanya, kenapa ya kadang-kadang suka ada pelayan resto yang jutek gitu loh. Terus kita sebagai nasabah klien mungkin ya, customer maksudnya itu harus menghadapinya seperti apa? Nah ini kadang-kadang juga ya. Iya, benar. Sebel juga nih. Jadi ada memang case-nya seperti itu. Mungkin bisa kita sampaikan langsung ya sama tim manajemennya yang ada di situ, atau staffnya langsung, atau sama atasannya langsung gitu. Mungkin bisa disampaikan itu kenapa pegawainya jutek gitu kan, pelayanannya tidak sopan gitu. Bisa disampaikan langsung aja sih. Dan untuk perusahaan sendiri sih itu yang aku bilang tadi kayak kita harus lihat-lihat dulu makannya di mana gitu. Iya, makannya di mana gitu. Dan kalau misalnya kita makan yang di tempat biasa-biasa sih, ya kita jangan menuntut itu tadi guys. Bener. Kamu selama ya kita misalnya, tapi sebenarnya kan gimana gitu ya. Gitu. Jadi ada juga temen yang punya usaha pecel lele juga, ada beberapa sih kayak ya yang menuntut untuk menerapkan sistem hospitality campaign seperti itu. Iya, tapi tidak bisa kayak kita nggak bisa menerapkan sistem seperti itu ke restoran yang atau tempat makan yang biasa gitu, karena pegawainya juga kan tidak semuanya bisa menerima sih kayak Ici. Bener, iya sih ya sebenarnya. Oke, nah cakep ya Kak Iwan ya. Kok suaraku yang kayaknya cakep juga di sini. Ya udah deh. Oke, terima kasih yang udah bertanya, dan pertanyaan selanjutnya, aku kayak dalam goa loh Kak, beneran. Kayak dalam goa gak sih akunya? Enggak ya? Enggak. Berarti di handset aku. Berasa kayak dalam goa. Oke, pertanyaan selanjutnya ini ya. Sekarang udah pukul 10.48, yang masih mau tanya boleh banget ya di live chat. Kita bisa aja di YouTube channel Radio Palembang, atau juga bisa
Di WhatsApp kita 0857 2-nya 5 kali 916 nih. Ini dari Fatih Alfarisi katanya, Kak bagaimana sih biar gak grogi di atas panggung? Terus kalau mau belajar PR, aku kira ini mama suka bikin PR anak kayak gini nih. Terus kalau mau belajar PR daerah Palembang di mana ya? Oke, pertanyaan pertama dulu, biar gak grogi di atas panggung. Sebelum Iya, jadi sebelum kita perform ya Kak Ici, jadi Oke. kita harus prepare dulu yang aku bilang tadi ya, balik lagi ke basic-basicnya dulu. Kita harus prepare, kita mau tampil di mana nih ya, kita mau public speaking di mana nih. Jadi kita harus prepare skripnya dulu, terus juga latihan dulu, yang Kak Ici bilang tadi harus ngomong depan cermin, apa segala macam, terus juga performanya juga. Nah kalau misalnya masih gugup sih, apa ya, bisa ngebentuk moodnya sendiri juga sih Kak Eci ya. Ini yang agak susah ya kalau misalkan kita tampil di live di atas panggung yang dilihat orang banyak. Mungkin bisa kita saja sama diri kita sendiri sih untuk mikirin hal-hal yang bahagia dulu deh. Aha. Gitu. Jadi jangan sampai mikirin hal-hal yang negatif ya. Jadi biar kita nggak grogi di atas panggung. Nah kadang juga kalau misalnya sudah di atas panggung kita ada kesalahan, misalkan bikin kesalahan, kita harus bisa kontrol emosi juga kayak Ci ya. Yang kita bilang tadi, jadi kesalahan itu nggak harus kita takutin, tapi bisa kita alihkan jadi jokes gitu kayak Ci ya. Iya benar. Kayak yang kayak Ci bilang tadi gitu. Bener sih, bisa kelihatan banget gitu Plesetan kan. gitu ya. Aha. Jadi seperti itu kurang lebih. Oke, itu biar nggak grogi ya. Terus kalau mau belajar PR daerah Palembang, di mana ya Di Kak? mana ya belajarnya Iya, ya? mau belajar PR. Saya kurang tahu juga sih belajarnya di mana, tapi em, kalau yang biasa mungkin bisa cari-cari di Instagram ya, ada kelas-kelas. Kalau di Palembang sih jarang sih kayak Eci ya, Benar sih. public relation, karena nggak terlalu fokus ke situ ya banyak ya. Tapi mungkin ada lebih ke kalau ada yang kayak personal gitu aja ya, tiba-tiba Iya. kayaknya aku nih mau, ayo iya yang mau belajar sama aku misalnya gitu kan, ada kan personal gitu kan. Cuman kalau Karena brand dengan ini karena lembaganya. susah sih kalau Benar. untuk jadi PR. Karena yang harus dipelajari itu banyak kayak Eci ya, bukan cuma public speaking aja gitu. Benar. Jadi hubungannya itu lebih luas kalau untuk PR gitu. Ya. Oke, jadi gitu. Mungkin kamu mau jadi PR juga? Iya, boleh. Boleh memberkuni dunia PR, boleh ya, kenapa enggak ya. Tapi sekarang juga kalau kita lihat kayak di internet udah banyak juga ya Iya, kayak bisa, tutorialnya seperti apa gitu kan ya, browsing. Kalau kakak masih suka ngeliat-ngeliat juga nggak sih sampai sekarang gitu? Masih kayak Eci, jadi masih sering nonton-nonton di YouTube juga, terus juga nyari referensi dari beberapa buku juga kayak Eci ya. Banyak sih belajarnya, bukan cuma dari belajar dari kampus aja enggak sih. Terus ngobrol sama orang juga termasuk belajar juga sih kayak Eci ya, sharing Betul. session gitu, tanya-tanya pengalamannya, apalagi udah yang jam terbangnya tinggi nih kayak Eci nih kan. Ay, ya ampun. Yuk kita makan di pecel lele di sini. Oke, siap. Ujung-ujungnya ya. Oke. Jadi kadang-kadang kita ngobrol sama orang sekitar kita juga udah jadi kayak arena berlatih kita juga sih ya, Iya, kayak bener. sebenarnya sih ngobrol sehari-hari juga gitu ya. Paling ngobrol depan kaca tuh kalau kata Karangga tadi, bisa jadi pelajaran juga nih kayaknya ya. Oke, kemudian kita ke pertanyaan yang masuk lagi di WhatsApp Rodo FM. Selamat siang Kak, aku Rian yang ada di Kalidoni. Kalau saya disuruh milih enakan mana Kak? Katanya marketing atau jadi seorang penyiar? Susah, jangan kasih pilihan dong. Kamu jangan gitu kan, jadi galau gitu. Gimana Kalau bisa juga? sih dua-duanya ya. Oke. Tapi lebih asik memang ke marketing communication sih kayak Eci. Oh gitu. Kalau Iya, iya, kalau iya. untuk penyiar kan mungkin lebih spesifik ya, lebih spesifik dan ke dunia broadcast aja. Tapi kalau untuk marketing communication kita harus bisa menguasai seluruhnya kayak Ci. Jadi mulai dari iklan, terus juga relation, Iya. terus juga fotografi, terus juga broadcastnya juga. Karena jadi marketing communication itu bukan cuman handling permasalahan di perusahaan atau di outlet, tapi juga melakukan branding keluar kayak Ci. Dan juga mengenalkan perusahaan kepada halayak gitu ya, kepada masyarakat gitu, tentang produknya kita apa gitu. Terus juga bermain di digitalnya juga kayak Ci. Jadi lebih banyak
lebih seru di marketing communication sepertinya. Oh iya, Lebih iya banyak bener. ilmunya. Bener, dan memang terjun langsung ke lapangan banget gitu, misalnya ya Bener. face to face sama orang dan lain-lain gitu kan ya. Itu dong. Tapi artinya memang lebih butuh banyak persiapan ekstra lagi ya kalau udah jadi seorang marketing communication ya kak ya. Iya benar. Oke. Heeh. Iya, jadi gitu ceritanya ya. Gak terasa kita pukul 10.54 aja nih kak, ini ngobrol kayaknya kalau sama-sama orang yang doyan ngobrol berasa cepat banget waktunya gitu. Iya kayak kurang waktunya ya Kak Eci. Kayak kurangnya tambahin lagi kayaknya. Oke deh, tapi kan kita sudah di ending banget nih kak. Mungkin ada pesan apa sih yang pengen kakak sampaikan ke sahabat kreatif kita, mungkin yang pengen terjun ke dunia marketing communication ataupun jadi seorang penyiar radio. Silahkan deh Kak Rangga. Oke, jadi untuk sahabat kreatif yang mungkin sekarang masih cari-cari nih pengen jadi apa nanti Iya. nextnya gitu. Jadi semuanya bisa dikendalikan ya dari diri sahabat kreatif sendiri. Pengenalan terhadap diri sahabat kreatif sendiri itu kira-kira maunya apa gitu. Kalau misalkan memang mau terjun ke dunia marketing communication atau dunia announcer, mulai prepare dari sekarang ya persiapannya apa, mulai cari-cari informasi bagaimana sih caranya untuk terjun dan juga belajar menjadi marketing communication yang baik dan juga announcer yang baik gitu. Dan jangan cepat puas dengan apa yang sudah didapat, belajar dengan apapun yang dengan siapapun lah ya, jangan pilih-pilih pembelajaran gitu kayak Iya. Eci. Benar. Jadi belajar dari apapun dan terima ilmu dari apapun gitu. Jadi semuanya bisa masuk dan nanti bisa diimplementasikan pada saat nanti terjun di dunia kerja gitu kayak Eci. Semoga nanti sahabat kreatif yang sekarang lagi denger bisa mencapai cita-citanya nih kayak Eci ya. Amin, amin. Ini ketawanya ketawa khas penyiar banget sih kak, Iya kamu ya? kan? Beneran, kan gitu kan? Iya, iya. Oke deh, ya udah kalau gitu, makasih banyak Kak Rangga. Ya, thank you juga Kak Hari Eci. ini udah berbagi banyak banget sama sahabat kreatif, langsung di 2 bidang loh ya. Terima kasih juga untuk undangannya. Oh iya, sama-sama, ntar next kita ngobrol-ngobrol lagi aja. Boleh, Seru siap. banget kayak ngobrol bareng Kak Rangga ya. Siap. Oke, sehat selalu Kak Rangga, good luck kalau Amin. gitu. Thank Oke. you. Oke deh, bye-bye. See you, bye-bye. Oke, nah itu dia sahabat kreatif, menarik banget dan seru banget ya. Kita udah ngobrol bareng kakak Rangga Wilano ya, marketing communication dan juga sebagai penyiar radio nih sahabat kreatif yang udah berkecimpung di dunia tersebut udah lumayan lama ya. Kalau gitu udah berbagi cerita, tips dan lain sebagainya. Kira-kira besok bakal ngobrol apa sama siapa? Nah, kamu bakal tahu jawabannya kalau kamu terus stay tune di Prodo FM karena setiap hari ya Senin sampai Jumat pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat kita punya program yang namanya Kelas Inspirasi. Oke ya, jadi sampai ketemu di Kelas Inspirasi selanjutnya. Dan finally Resti Chandra juga have to say goodbye buat kamu, makasih kebersamaan kamu. Nanti bakal ikutan lagi program kita di Pro 2 Kreatif selanjutnya bersama Kakak Ragil Hari. Bye-bye. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan hadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati. Anu anu idi nombekai madapwati in matu ansai ono nimnatu maupa Jagati